Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang di tengah tekanan global. Dari wacana work from home hingga pemotongan gaji pejabat, sejumlah langkah efisiensi mulai diuji sebagai respon atas potensi tekanan APBN akibat gejolak geopolitik dan harga energi dunia. Namun pertanyaannya, apakah strategi yang dilakukan ini terukur atau sekedar langkah cepat memangkas pengeluaran tanpa reformasi mendasar? Kita bahas bersama tenaga ahli kantor staf presiden, Mbak Kartika Estu, dan Direktur Eksekutif Indef, Mbak Esther Sri Astuti. Selamat malam Mbak Kartika dan juga Mbak Esther. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Malam Mas Ruli. Selamat malam Mas Ruli. Iya, malam Mbak Esther. Saya langsung ke Mbak Kartika dari KSP. Mbak Kartika, ada beberapa wacana mulai dari pemotongan gaji pejabat, efisiensi dari anggaran kementerian, kemudian juga work from home untuk para ASN dan juga pegawai swasta. Pemerintah mengatakan beberapa waktu belakangan masih terus dikaji. Kira-kira seperti apa nanti langkah-langkah yang akan diambil. Sejauh ini sudah sampai mana Mbak pengkajian ini, Mbak Kartika? Iya, sebenarnya memang betul Mas Ruli, untuk saat ini memang masih dalam tahap pengkajian begitu ya, baik terkait dengan efisiensi anggaran dan juga penajaman untuk prioritas, kemudian juga ada optimalisasi pendapatan negara, misalkan melalui pajak untuk batu bara, dan juga adanya seperti yang tadi sudah disampaikan terkait dengan work from home untuk ASN maupun yang juga pemerintah dorong agar dilakukan juga oleh sektor swasta. Nah, sebenarnya masih dalam tahap pengkajian, di tahap di mana KL-KL terkait masih terus melakukan diskusi, juga seperti apa mekanismenya, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana besarannya, dan juga seperti apa penghematannya sebesar apa, masih terus dalam tahap pengkajian dan juga masih dalam tahap perhitungan, termasuk data-datanya. Kemudian seperti misalkan kalau dari BBM akan ada berapa barel yang bisa kita hemat dengan adanya WFH dan lain sebagainya. Tapi ketika kebijakan ini digelontorkan atau digaungkan, pastinya sudah ada perhitungan-perhitungan dasar sebelumnya gitu, dan mungkin bisa spill ke kami sedikit Mbak Kartika, perhitungan dasar yang akhirnya digaungkan ini yang nantinya mungkin akan diambil tindakan lebih konkretnya lagi, seperti apa sih sebenarnya Mbak Kartika hingga akhirnya ini benar-benar menjadi salah satu solusi yang diambil pemerintah dalam menekan defisit APBN di tahun 2026 ini? Iya, sebenarnya pemerintah memang melihat bahwa APBN kita ini termasuk sensitif ya. Jadi fiskal kita termasuk sensitif, kemudian pemerintah juga sudah melihat bahwa setiap ada kenaikan 1 USD per barel untuk dari asumsi APBN untuk harga minyak, itu akan ada beban fiskal yang meningkat 6-10 triliun. Kemudian pemerintah juga sudah punya hitungan, jika ICP naik, misalkan yang dari hitungan yang paling awal ketika harganya 86-90 USD per barel, maka defisitnya akan naik dari 3% menjadi 3,18%. Kemudian secara ekstrimnya jika naik harganya ICP menjadi 115 USD per barel, maka defisitnya akan bisa naik menjadi 4,06%. Nah, sebenarnya kami dari KSP juga sudah melakukan beberapa perhitungan gitu ya, salah satunya terkait dengan WFH. Kalau misalkan diterapkan ada satu hari WFH dalam 1 minggu, maka bisa menghemat sekitar bisa 200.000 lebih gitu ya untuk per barel dari minyaknya. Baik, saya langsung ke Mbak Esther. Mbak Esther, terkait dengan langkah yang diambil pemerintah ini saat ini, meskipun masih dalam proses pengkajian, dari Indef sendiri melihatnya apakah ini memang benar-benar sebuah langkah yang benar terukur untuk diambil secepatnya untuk menekan defisit APBN, ataukah ini langkah yang bisa dikatakan tergopoh-gopoh tanpa ada reformasi struktural yang jelas sebenarnya Mbak Esther? Ya, hitungan kami memang tadi ya dikatakan bahwa ketika ada kenaikan harga minyak itu 1 US dollar per barel ya, 1 per barel, maka di sini akan meningkatkan APBN itu defisit sekitar 6,8 triliun. Nah, artinya semakin ini perangnya ini makin lama gitu kan, maka durasinya ini kemarin saja 5 hari perang ya, seminggu perang sudah bengkak ya, defisit APBN itu sekitar menjadi 45-50 triliun. Artinya ada kenaikan di anggaran APBN ini sekitar 8% gitu. Nah, apalagi ini diikuti dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang terdepresiasi, kemarin sempat tembus
17.000 gitu ya. Setiap 100 rupiah gitu ya, rupiah terdepresiasi terhadap US dollar itu akan menekan ya APBN sekitar 0,8 triliun. Nah, tentu untuk pemotongan anggaran dan gaji gitu ya, dan beberapa anggaran yang tidak penting ya menurut Kementerian Keuangan itu kami apresiasi. Tetapi jangan lupa kalau dengan pemotongan anggaran itu nanti alokasinya kemana gitu. Harusnya dialokasikan yang memang untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Jadi tidak untuk kegiatan yang konsumtif lagi gitu. Dan Baik. yang kedua, kalau boleh usul gitu ya, belanja yang selama ini lebih banyak didominasi oleh belanja rutin itu sebaiknya lebih banyak untuk porsinya untuk belanja modal, sehingga ini bisa generate income negara lebih banyak gitu Mas Ruli. Baik, ini kan ada wacana pemotongan gaji pejabat, kemudian efisiensi anggaran dari kementerian dan juga WFA. Apakah dari Anda melihat Mbak Esther, sebenarnya porsi ataupun kontribusi terhadap defisit APBN itu tingkat kecil atau besar memang sebenarnya? Gimana sih Mbak Esther sebenarnya kita melihatnya ini seberapa besar sebenarnya porsinya Ya, ini? kalau hitungan kami memang ini relatif signifikan, tetapi kan ini tidak bisa dilakukan terus-menerus gitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya pemotongan gaji ya, kemudian efisiensi atau pemotongan budget di beberapa kementerian, itu kan berarti juga mengurangi biaya untuk program-program yang mereka sudah rencanakan dalam 1 tahun gitu. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan terus-menerus ya, hanya bisa dilakukan pada temporary gitu. Karena kedepannya gitu yang lebih penting adalah kita harus fokus ya untuk anggaran ini bisa dialokasikan ke kegiatan yang lebih produktif, artinya misalnya mendorong ekspor ya, kemudian mendorong investasi agar bisa lebih masuk ke Indonesia. Kalau ekspor kan kita bisa generate devisa, kemudian bisa create pembangunan untuk pariwisata seperti itu. Baik, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan substitusi anggaran ini, saya ke Mbak Kartika terlebih dahulu. Mbak Kartika, tadi yang disampaikan oleh Mbak Esther, ada sinyal bahwa kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini lebih kepada tactical short term measurement saja gitu. Apakah Anda menilai hal tersebut juga Mbak Kartika? Sebenarnya kalau dilihat apakah tergopoh-gopoh atau terburu-buru, tentu tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang dari kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya adalah bantalan fiskal begitu ya, bagaimana caranya agar APBN kita tetap tahan terhadap gejolak eksternal. Salah satunya adalah konflik Timur Tengah yang tadi sekali lagi mendorong volatilitas harga minyak, kurs, dan juga nantinya akan berpengaruh pada biaya subsidi. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mbak Esther, kalau misalkan kita lihat pemangkasan gaji pejabat begitu ya, itu juga bukan merupakan instrumen utama. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan total belanja yang mencapai 3.000 triliun, sebenarnya porsi belanja untuk pegawai sendiri hanya sekitar 10-12% dari total belanja, dan komponen gaji pejabat tentunya jauh lebih kecil daripada itu. Berarti defisitnya sebenarnya kontribusi defisit ke APBN kecil dong sebenarnya Mbak Kartika. Tidak terlalu berimpact besar dengan bagaimana kita menjaga defisit APBN kita gitu. Iya, tentunya kan sekali lagi seperti yang tadi harga energi, kemudian yang diambil oleh pemerintah kan merupakan kombinasi begitu. Kita tidak bisa hanya memisalkan dari energi saja, kemudian dari beberapa kebijakan, kemudian terkait dengan efisiensi dari KL, kita juga melihat bahwa yang dihemat itu adalah bukan yang merupakan program prioritasnya. Kita tetap menjaga bahwa program-program prioritas dari KL itu tetap terjaga, kemudian program-program yang menyentuh langsung dari masyarakat itu kita tidak ada pemangkasan sama sekali, jadi tetap tidak akan mengganggu dari kestabilan ekonomi di masyarakat. Oke, berarti ada wacana bahwa bagaimanapun namanya upaya pemangkasan atau efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi produktivitas publik gitu ya Mbak Kartika ya? Iya, tentu kita akan tetap menjaga. Kemudian kalau kita lihat juga seperti bantuan sosial, kemudian kesehatan dan pendidikan itu tentu tidak akan diganggu oleh adanya efisiensi akibat adanya perang di Timur Tengah ini.
Oke, kalau mungkin dari KSP sendiri melihatnya pemerintah saat ini kan masih terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait gitu terkait dengan efisiensi anggaran ini dan juga mungkin pemotongan gaji menteri dan juga pejabat dari kementerian dan lembaga. Sejauh ini apakah ada respon atau respon beragam seperti apa ya sebenarnya yang didapat pemerintah setelah melakukan koordinasi atau komunikasi dengan KLK tersebut gitu? Karena ini kan sebenarnya tadi Pak Budi mengatakan sudah ada membuka lagi bahwa akan ada penambahan anggaran di kementerian, kemudian kalian di-cut lagi sekarang gitu. Apakah ada implikasi ke depannya bahwa ada kegalauan di KL sendiri gitu, Mbak Kartika? Iya, tentu seperti setiap kali adanya efisiensi begitu ya, tentu akan seperti yang dinyatakan Mbak Esther juga tadi, KL sudah memiliki program selama 1 tahun ke depan dan tiba-tiba dengan adanya gejolak eksternal yang tentu tidak kita duga-duga akan menyebabkan adanya efisiensi lagi. Tapi tentunya KL sendiri kenapa saat ini masih dalam tahap pengkajian, dalam tahap pertimbangan agar program-program itu tidak ada shock begitu ya. Jadi seperti apa KL dan juga kami sebagai pemerintah, sebagai KSP untuk terus berkoordinasi. Kami terus mengawal bahwa nanti program-programnya akan tetap berjalan. Kami lihat dari skala prioritasnya, kemudian kami lihat juga dari dampaknya kepada masyarakat. Jangan sampai ketika ada efisiensi ini sekali lagi mengganggu begitu ya, ada masyarakat yang di bawah nanti ada shock yang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi justru mengganggu keseimbangan yang ada di masyarakat begitu. Baik, Mbak Esther, saya ke Mbak Esther. Mbak Esther, apakah dari para ekonom yakin tidak akan keluar shock-shock lagi nih terkait dengan efisiensi anggaran? Kita bahas efisiensi anggaran saat ini gitu. Gimana Mbak Esther? Nah, kalau saya lebih berpikir jangka panjang gitu, agar tidak terganggu ya atau terlalu sensitif ya APBN ini terhadap gejala eksternal shock gitu. Maka menurut saya ya wujudkan ya misi-misi dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kan pengen akan ada swasembada energi, swasembada pangan gitu. Ya. Jadi kalau gunjing harga minyak di dunia ya, maka kalau kita arahnya ke arah swasembada energi, maka kita akan lebih sustain ya, lebih survive gitu. Artinya apa? Jadi tadi pemotongan budget dari beberapa kementerian, KL maupun gaji pegawai itu sebaiknya diarahkan untuk generate ya untuk investasi pembangunan renewable energy. Karena Indonesia sekali lagi punya abundant of renewable energy resources gitu ya. Seperti air ya, angin, tenaga surya gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Baik, Mbak Esther berarti tidak pada fosil gitu, baik. Mas. Mbak Esther berarti pemotongan gaji menteri, pejabat kementerian dan DPR itu bisa dikatakan cukup layak untuk dilakukan pemerintah saat ini gitu Mbak Esther ya? Iya. Jadi ada hitungannya kira-kira berapa Mbak Esther dari Indef, kira berapa persen dipotong gitu? Nah, kalau terlalu banyak dipotong nanti teriak ya. Jadi itu kalau dipotong segitu aja kan cuma 10% gitu ya. Artinya sebaiknya ini postur APBN ini yang lebih banyak didominasi oleh belanja rutin gitu ya. Belanja rutin itu apa sih? Belanja untuk bayar gaji pegawai dan maintenance ya, gedung dan rapat-rapat, dan itu sebaiknya lebih banyak porsinya untuk belanja modal gitu. Belanja modal apa ya? Insentif untuk membangun renewable energy, misalnya pembangkit energi terbarukan. Di kutub-kutub pertumbuhan ekonomi kan sekarang sudah ada KEK. Jadi kawasan industri itu jangan rely on pada energi fosil gitu. Kalau pengen ke arah sana ya gitu. Baik, jadi ada substitusi anggaran yang bisa dialihkan di sana. Saya terakhir mungkin ke Mbak Kartika. Mbak Kartika, dari sekian banyak program yang coba diterapkan pemerintah setelah pasca Lebaran ini, kira-kira mana yang paling prioritas akan diambil oleh pemerintah, Mbak Kartika? Iya, mungkin kalau dibilang mana yang akan diambil tentu tadi sekali lagi mungkin ada kombinasi begitu ya. Sulit menanggapi juga dari pendapat Mbak Esther, tentu pemerintah juga mempercepat konversi begitu, misalkan dari tenaga listrik diesel juga menjadi PLTS. Nah, kalau yang sedang dikaji sekarang ini tentunya seperti terkait dengan WFH begitu ya, karena
sebenarnya terkait dengan fleksibilitas bekerja itu sudah ada sebelumnya peraturannya dari PAN-RB, dan juga saat ini kalau kita lihat di beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Bangladesh dan juga Pakistan sudah melakukan terkait WFH, dan saat ini sedang dikaji seperti apa. Kemudian sebenarnya bukan WFH ya, mungkin ada flexible working arrangement, jadi mungkin bekerjanya bisa di mana saja, yang penting tidak mempengaruhi dari kinerja dan juga capaiannya seperti apa. Nah, itu yang mungkin akan segera untuk pemerintah mengkaji secara teknisnya penerapannya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Kartika Estu, tenaga ahli KSP, dan juga Mbak Esther, Direktur Eksekutif dari Indef, telah berbagi dan juga sharing your knowledge about these issues. Terima kasih banyak sudah berbagi di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat melanjutkan liburannya lagi, Mbak Esther dan juga Mbak Kartika. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ruli. Terima kasih Mas Ruli, terima kasih Mas Esther. Selamat malam. Selamat malam.